Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10 sampai 13 tentang kesetiaan yang diuji melalui hal-hal kecil dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati, tenangkan pikiran, dan izinkan firman Tuhan berbicara lembut di tengah kesibukan siang hari ini. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdiam. Hirup napas dalam-dalam dan katakan dalam hati, Tuhan berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mau mendengar. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Sahabat terkasih, setiap kata dari ayat ini seperti cermin bagi hati kita. Tuhan melihat bukan dari seberapa besar pekerjaan kita, tetapi seberapa setia kita dalam setiap langkah kecil yang kita jalani. Setiap tugas, setiap doa, setiap keputusan jujur, semuanya adalah ujian kecil menuju hal yang besar yang Tuhan sedang percayakan. Lukas 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Firman ini berbicara tentang integritas dan tanggung jawab. Mamon menggambarkan hal duniawi, yaitu uang, kesempatan, posisi. Tuhan menguji kesetiaan kita lewat cara kita mengelola hal-hal sementara, untuk melihat apakah hati kita siap menerima hal-hal kekal. Kesetiaan bukan hanya soal spiritual, tapi juga soal kejujuran dalam keseharian. Bagaimana kita menggunakan waktu, keuangan, dan kepercayaan kecil yang diberikan, semuanya sedang membentuk karakter rohani kita. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam hal milik orang lain, siapakah yang akan memberikan kepadamu milikmu sendiri? Ayat ini mengajarkan prinsip luar biasa. Tuhan ingin melihat bagaimana kita menjaga apa yang bukan milik kita, sebelum Ia mempercayakan sesuatu yang menjadi milik kita sendiri. Kesetiaan bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang mengurus dengan hati. Mungkin saat ini kita sedang dipercayakan mengurus pekerjaan orang lain, melayani di tempat yang kecil, atau mendukung visi yang bukan milik kita. Jangan kecewa. Tuhan sedang melihat hati kita, dan bila kita setia dalam tanggung jawab yang tampaknya kecil, Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kita doakan. Sahabat terkasih, ada kisah tentang seorang gadis bernama Hana. Ia bekerja di sebuah toko kecil, menjaga kasir, mencatat stok, dan membersihkan lantai setiap sore. Tak banyak yang memperhatikan, tetapi ia melakukan semuanya dengan senang hati. Suatu hari pemilik toko jatuh sakit. Hana pun dengan setia mengurus toko itu sendirian tanpa keluhan. Beberapa bulan kemudian sang pemilik sembuh dan berkata, "Karena kamu setia mengurus hal kecil ini, aku ingin toko ini jadi milikmu." Hana menangis, bukan karena hadiah besar, tapi karena ia tahu setiap kesetiaan kecil yang ia lakukan ternyata sedang dilihat oleh Tuhan. Sahabat terkasih, mungkin kisah kita saat ini sedang seperti Hana. Teruslah setia, walau yang kita kerjakan tampak kecil, sebab Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar di depan sana. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Inilah ujian kesetiaan yang sejati. Apakah hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, atau masih terbagi dengan hal dunia? Kesetiaan kepada Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa kita berdoa di satu sisi, tapi hidup mengejar dunia di sisi lain.
Tuhan memanggil kita untuk punya fokus yang murni, hati yang sungguh-sungguh terpaut padanya. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras atau memiliki harta, tapi hati kita harus tetap tertambat pada Tuhan, bukan pada Mammon. Sahabat terkasih, setiap ayat hari ini menuntun kita untuk menyadari satu hal, bahwa kesetiaan kecil bukan hal sepele, tetapi batu loncatan menuju kepercayaan besar dari Tuhan. Setia berdoa meski belum dijawab, setia bekerja meski tak dipuji, setia mengasihi meski tak dibalas. Semua itu adalah bentuk ibadah yang berharga di mata Tuhan. Tuhan sedang membentuk hati yang teguh, jujur, dan dapat dipercaya, karena Ia ingin memakai hidup kita untuk perkara yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami belajar bahwa Engkau melihat kesetiaan kami bahkan dalam hal yang kecil. Ajarlah kami untuk tetap taat, jujur, dan berintegritas, baik ketika dilihat orang maupun saat ada yang memperhatikan. Kami ingin Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Pakailah setiap langkah kami hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.